Kalau saya setuju banget, ya. Kenapa setuju? Karena gini, dunia pendidikan itu kan tidak ada batasnya, ya. Jadi semua pendidikan yang bisa mengangkat harkat martabat manusia itu adalah bagian dari pendidikan. Maka salah satunya adalah industri kreatif. Pengalaman orang lain Iya, itu adalah guru yang terbaik. Karena kan itu kan hanya satu. tersatu. Iya, Pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain itu hal yang berbeda. iya, Artinya apa? Kalau kita mau lebih maju, lebih hebat, iya. kita tidak harus ngalami sendiri kalau kita bisa belajar dari pengalaman Oh, orang iya, lain. iya. Dan itu akan lebih efektif, lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Semua tokoh pasti datang ke Lontong dan siapa yang ke Lontong sudah pasti tokoh. Karena setiap Anda adalah tokoh dalam peran utama kehidupan Anda masing-masing. Kali ini seperti biasa, saya bawa kertas. Oh, iya. Ada tulisan merah, ini sudah pasti adalah tamu spesial kita. Saya bacakan. Ini baru cerdas. Tamu kita adalah Bapak Aris Agung Paiwai. Wah, STP MM. Nah, beliau ini adalah Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan sekarang juga PJ Wali Kota Batu. Tepuk tangan buat Pak Aris. Kalau beliau ini sering dipanggil Daeng Aris, bener ya? Oh, loh, emang Paiwai berarti nama asal mana ini? Asal Sulawesi Selatan. Cak. Sulawesi Selatan, Makassar. Siap. Makassar, Cak. Oh, Ya. ini kayak nama apa? Marga gitu. Enggak Atau- juga. Saya oh, juga bukan? pernah cari-cari. Ternyata bukan marga itu, Cak. Oh, bukan? Iya, nama nenek ternyata. Oh, Paiwai ini mana? Iya, bukan marga. Apa saya pakai Paiwai? Iya. Tapi orang sering sebutnya nyala salah. Karena susahnya itu disebut pawa gitu. Iya, memang kalau lidah-lidah Lidahnya. nggak terbiasa kan. Iya. Mungkin kalau orang Sulawesi biasa, kalau orang Jawa kan, Iya. wah cari gampang lah. Biasa Jawa itu biasanya nyari gampangnya. Iya. Paiwai ya, pawa. Pawa. Saya ini sudah sering banget dulu ketemu dengan beliau juga beberapa kali diundang untuk ngisi acara ya di. Iya. Termasuk minta diskonnya. Ah, kalau itu sudah biasa, bukan cuma Pemprov Jatim aja. Banyak yang minta diskon itu banyak. Tapi yang saya beri baru Pemprov Jatim. Iya. Yang lain juga saya beri. Saya masih ingat itu. Karena saya bilang, ini Pemprov, Cak. Nggak ada duitnya. Bisa diskon nggak? Saya itu fleksibel. Saya itu harga itu bukan kan saya bukan NKRI ya, jadi bukan harga mati. Harga mati. Bebas, nggak masalah. Menyesuaikan acara. Kadang-kadang saya itu menyesuaikan acara. Iya. Kayak misalnya diundang perusahaan, Iya. sama diundang kayak Pemprov, Pemkab, pemerintah, Pemkot itu saya pasti kasih rate-nya beda. Oh iya. Beda. Terus untuk acara sekolah, Iya. itu juga sudah pasti. Iya. Pasti nggak diambil sama manajemen saya. Ngeselin manajemen saya itu. Pilih-pilih kadang-kadang. Kalau sudah dihubungin anak sekolah, nggak diambil. Wah, Nggak diambil. kan padahal kan saya tuh nggak membeda-bedakan itu. Iya. Kalau anak sekolah cocok harganya kan diambil nggak apa-apa ya. Iya. Ini Iya. manajemen Seperti kacau. Cak Lontong selalu bilang. Hmm. Ya, saya nggak mikirin duit. Saya nggak mikirin bayaran. Hadis aja tak. Iya, yang mikirin Pak Aris itu. Dan ternyata sampai sekarang beliau masih mikirin. Aduh. Sekarang jadi PJ Wali Kota Wali Batu. Kota Cak. Batu. Berarti Ya. sejak kapan PJ Wali Kota Batu? Mungkin saya yang terlama di Indonesia, Cak. Karena saya 2023 Januari dilantik oleh Ibu Kofifa waktu itu, masih jadi gubernur.
Dan saya ini sudah periode ketiga. Walaupun setahun-setahun. Oh, perpanjangan ya. Iya kan perpanjangan setahun-setahun dari pemerintah Nggih, nggih, pusat ya. Jadi kemarin per tanggal 10, kemarin 10 ini, Nggih. saya baru dilantik lagi yang ke periode ketiga. Yang ketiga. Ya, weh. Mungkin nih karena terlalu cocok pas jangan-jangan nanti yang dilantik berikutnya bukan hasil pilkada. Jangan, Cak. Sudah Oh, cukup jangan. menurut saya, Cak. Tapi Pak Aris ini waktu dulu mengundang saya itu masih belum kepala. Belum, saya kepala Dinas. BPSDM, kepala Oh, diklat waktu itu namanya. ya. Iya, Oh Cak. iya benar. Yang di mana itu? Yang di Tandes, Cak. Tandes. Iya, betul. Di sana. yang beliau masih itu terus kan. Iya. Kepala biro ini ya juga. Kepala Biro Humas dan Protokol. Humas sempat, Cak. dan protokol juga. Iya, itu. Nah berarti sekarang yang ketiga Iya, di Batu. iya, Kan masih kepala dinas Iya. pendidikan di Pemprov. iya. Kemudian jadi PJ Iya. di Batu lagi. Iya. Ini kan, nah terus koordinasi pekerjaan gimana nih Pak? Jadi kan pertama, Cak, kan orang kalau mau diangkat menjadi salah satu PJ kepala daerah, itu statusnya harus pejabat eselon 2. Nah, Nah, saya salah satunya adalah pejabat eselon 2 yang dipilih pada saat itu untuk menjabat di Kota Batu. Nah, mau tidak mau ya karena kita birokrat pamong kan, mau ditempatkan di mana saja, Iya, walaupun benar. harus double job ya kegiatan sebagai kepala dinas, sebagai kepala daerah, dua-duanya harus jalan, Cak. Ya. Nah, saya kebetulan pada waktu diangkat menjadi PJ pertama kali, waktu di tahun pertama 2003 itu masih kepala BPSDM, Cak. oh waktu itu masih kepala BPSDM. BPSDM. Dia jalani agak ringan karena waktu itu kepala BPSDM kan cuma ngatur pejabat-pejabat yang ikut diklat, bagaimana menyiapkan. Ya waktunya hanya tertentu ya. Tentu tidak saja, iya tidak rutin waktunya. sehari-hari. Begitu Ibu Kofifa mempercayakan jadi kepala dinas pendidikan cukup kaget juga karena kepala dinas pendidikan kan wilayahnya 38 kabupaten kota. Betul, makanya. SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta itu kan kewenangan kita di provinsi. Jadi cukup luas. Ya alhamdulillah karena semua struktur di dinas pendidikan itu sudah berjalan baik, jadi kabit-kabit saya semuanya berjalan baik. Jadi saya tinggal instruksi-instruksi saja, memantau, termasuk bagaimana ada waktu luang keliling ke sekolah-sekolah di kabupaten kota. Kalau jadi kadis itu berarti tahun berapa itu diangkat? Tahun 2023 akhir, Oh di tahun yang sama iya, tapi di tahun akhir. sama, iya. Gitu. Sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Terus PJ-nya juga perpanjangan sampai ketiga kalinya. 3 kalinya. Alhamdulillah. Ini Bukan salah. alhamdulillah, Cak. Bukan. Nah, saya alhamdulillah. Ya, Artinya Bang. bebannya kan dikumpulkan ke Paris bukan ke saya gitu. Biasanya saya bersyukur. Makanya begitu orang bilang, Pak PJ maju aja. Enggak lah. Saya udah ngerasain ini. Tugasnya, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu nggak Iya. mudah itu. Nah, memang orang itu kalau melaksanakan sesuatu tugas dengan sesuai dengan amanahnya ya. Iya, pasti kalau akan benar-benar loh melihat. ya. Nah, Kalau benar-benar berat. berat saya bayangin aja udah jadi kepala daerah itu Iya. nggak gampang. Kaki kita 2 ini, satu di neraka, satu di surga. Iya. Salah melangkah sedikit memimpin. Berarti surga neraka itu tanggaan ya? Melangkah gini udah sana. Iya, salah langkah itu. Iya. Bayangin kalau ada masyarakat kita yang masih sakit terus kita nggak ngerawat. Ada masyarakat kita yang miskin Dosa nggak udah. ngerawat. Dosa udah. Udah dosa. Sudah pasti itu neraka itu. Apalagi ada masyarakat kita yang sehat dibikin sakit. Oh tambah dosa. Oh udah, bukan nama dosa. Itu neraka yang paling susah banyak. Iya. Banyak. Kok apa aja. Ya makanya tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab itu pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Betul. Dan itu proses pembelajaran. Sangat Memang luar biasa. dulu sekolahnya apa? Saya dulu lulusan STPDN, Cak. Oh, SD. Memang untuk Pamong. birokrasi ya, Iya, birokrat ya. Pamong, Cak. Siap. Gini, kalau saya tanya, lulusan STPDN itu begitu lulus, Iya. biasanya penempatannya di level apa tuh? Semua wilayah dia bisa ditempatkan. Mm-mm. Tapi tidak bisa langsung jadi pejabat, Cak. Karena kan pangkatnya masih 3A. Golongannya masih 3A. Iya, masih 3A. 3A itu belum bisa jadi pejabat karena yang bisa pejabat itu 3B atau 3C. Berarti kita harus bisa mensosialisasikan diri selama 4 tahun. 4 baru tahun. bisa naik Baru 3B. 3B. Iya, 3B. Jadi ya harus jadi staff dulu. Jadi ya bisa aja jadi ngetik, konsep segala macam lah.
Itu. Oh. Semua dilakukan itu. Gitu. Wah, 4 Kayak saya tahun. dulu, saya penempatan Pertama di mana? di Kabupaten Majene. Oh, di Sulawesi juga. Dulu Sulawesi Selatan waktu saya masih di sana, sekarang sudah jadi Sulawesi Barat. Oh iya, sudah pemekaran ya. Pemekaran. Jadi, Itu jauh banget. Itu kalau kita jam 6 sore ya sudah nggak ada orang. Nggak ada sepi orang. gitu ya. Iya, karena jauh 8 jam dari Makassar. Itu apa? waktu Itu kecamatan, Majene itu apa? Kabupaten. 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 Jadi teman saya penempatan 2 orang, satunya sudah cari pindah duluan. Saya aja yang berani di sana. Maksudnya mau cari pindah itu prosesnya dia inisiatif sendiri Iya, atau inisiatif dipindah? sendiri supaya tidak di sana. Karena bayangkan dari Makassar 8 jam, Cak. Waduh, 8 jam. 8 jam itu berarti Iya. 7 jam lebih sejam loh. Ya, Pak Aris Ya, ya. artinya kalau ke Pacitan dari Surabaya lebih cepat ke Pacitan daripada Karena transportasinya Iya, benar. Itu berarti 4 tahun itu di Majene atau gimana? enggak. Oh, enggak. Iya. Di nggak sana sampai berapa lama waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Terus pindah ke Alami, terus diminta sekolah. Ya, sekolah pindah ke Surabaya waktu itu ke Jember. Oh. Dapat UNEDS waktu Iya. itu, beasiswa, terus Nah, itu apa? Ambil apa itu dulu sekolahnya? Ekonomi. Ekonomi. iya, iya, karena dulu tidak punya duitnya jadi ambil jurusan ekonomi supaya Saya pinter ngatur duit. Supaya ngatur duit, Seenggaknya belum punya tapi udah pinter Iya, ngatur duluan. betul. Kalau Daripada nanti nggak bisa ngatur, begitu punya nggak bisa ngatur betul. malah kacau. Karena S1-nya kan sudah birokrat, sudah pemerintahan. Manajemen berarti apa? Iya, manajemen ekonomi, manajemen ekonomi. Ya. Terus setelah lulus baru Lulus, penempatan di kembali lagi ke Sulawesi Selatan, balik Sulawesi tapi Selatan. bukan di Majene-nya, di provinsinya, kotanya. di kotanya. Terus dapat istri orang Jawa ya, kembali lagi ke Oh, Jawa. istrinya orang Jawa ya? Iya, Asli mana istrinya berarti? Jombang. Oh, Jombang, Jawa Timur. Iya. Oh, balik ke sini ke kampung halaman istri Istri, berarti. istri, ya. Iya. Waduh. Jabatan pertama apa berarti? Karena kalau tadi lulus kan 3A masih belum menjabat. Saya agak unik, Cak, karena hampir dari sebagian dari tugas saya itu adalah ajudan. Jadi 5 kepala daerah saya pernah jadi 5 ajudannya. kepala daerah pernah. Yang Jadi pertama ajudan. kepala daerah mana? Waktu itu di Majene pernah jadi ajudan bupati. Ya. Ah. Waktu saya di Makassar pernah jadi ajudan wali kota juga. Jadi magang waktu itu masih tenaga kontrak. Terus jadi ajudan di Jawa Timur, pernah jadi ajudan PJ Gubernur Jawa Timur, Pak Setia Purwaka. Oh, PJ. Iya, PJ. Ajudan PJ terus. Terus PJ juga ajudan Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi saya sempat mundar-mandir. Balik lagi ke Balik lagi Sulawesi Selatan. Jadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan itu waktu itu Pak Tanri Bali. Pak Tanri Bali. Terus kembali lagi, ya saya menjadi protokol mengawal Pak Dekarwo. Terus mulai Pak Dekarwo. Pak Imam Utomo juga. Oh, Pak Imam Sempat Utomo Pak Imam juga? Utomo di tahun-tahun terakhir beliau jadi protokol beliau. Terus Ibu Kofifa ini. Wah, lengkap Iya. udah ini. Dulu ajudan kepala daerah, sekarang jadi PJ kepala daerah. Iya, ya itu karena pernah mengalami jadi ajudan, jadi ya sedikit tidak belajar dari aktivitas saya sebagai PJ wali kota, lo sudah tahu. Makanya ajudan saya banyak keteter. Karena beliau udah pengalaman jadi ajudan gitu. Kadang-kadang lupa, loh ajudannya kok Iya, kamu? bapaknya sudah dari mobil, anaknya belum. Ajudannya belum naik. harus cepet gitu, memang gercep gitu. Memang kalau yang dibutuhkan STPD itu satu angkatan berapa orang dulu? Ya berbeda-beda, Cak. Tergantung Maksudnya? kebutuhan formasinya. Jadi pada waktu angkatan saya itu kalau tidak salah 600 sekian. Ada juga pernah 400, ada juga kadang 1000. Jadi tergantung kebutuhan formasi yang ada di Indonesia. Gitu. Oh, fluktuatif gitu ya? Iya, kalau memang dibutuhkan Berapa banyak, lama sih pendidikannya? 4 tahun, Cak. 4 tahun. 4 tahun. Oh, setara D4 Iya. ya. Iya, di 4. Iya. Kalau dulu saya juga kuliah itu, zaman saya masuk Iya. ITS, itu jurusan elektro itu masuk sudah bukan crash program. Karena Iya. setahun sebelum saya itu masuk crash program. Jadi yang diterima banyak Oh. mahasiswanya karena kebutuhan insinyur diprediksi 4-5 tahun ke depan itu tinggi. Tinggi, iya. Jadi setahun sebelum saya, angkatan 88 yang masuk elektro itu 250. Mahasiswa satu jurusan elektro. Pas giliran saya balik ke normal lagi, 89 itu udah, karena normalnya sebenarnya 150 satu Iya. angkatan. Hanya
250 itu Jadi di nggak angkatan banyak. sebelum Iya. saya. Jadi pas saya balik lagi normal. Berarti kalau Pak Aris ini mending fokus di kepala dinas pendidikannya ya, Iya. pengennya ya. Iya, harusnya sih begitu. Harusnya gitu. Iya. Karena kan luas wilayah kita kan luar biasa 38 kabupaten kota, Cak. Kami punya sekolah negeri aja 779 sekolah negeri. 700. SMA, SMK, SLB. Belum swasta. Swasta ribuan. Nah, itu. Dan mengelola anggaran yang cukup besar. Yang tentunya itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena itu semua untuk pendidikan, untuk guru-guru kita, ya, untuk pengembangan sekolah, perbaikan peranan sekolah banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau nggak fokus juga nanti ya akhirnya nanti ya tidak terus dengan baik. Ya, Iya. karena pendidikan ini penting kan. Sangat penting. Membentuk generasi ini Iya. makanya harus fokus harus. Tahun 2025 ini kita lagi canangkan, Cak, tahun inovasi pendidikan. Maksudnya apa itu? Jadi kita buat semua sekolah, semua lembaga pendidikan harus punya inovasi pendidikan, apapun itu, supaya mereka nanti bergairah untuk merubah perilaku pendidikan. Kan selama ini kan setiap ganti pemimpin ya, ganti pemimpin pemerintahan kita, kan menterinya ganti, ya pasti kan ada kebijakan-kebijakan yang juga harus menyesuaikan. UN tidak UN, AN atau tidak AN, ya kan? PPDB tidak PPDB, zonasi tidak zonasi, kan semua itu kan akhirnya nanti semua berubah. Maka oleh sebab itu saya sampaikan kepada semua jajaran pendidikan di Jawa Timur, sudahlah, apapun kebijakan pemerintah harus kita terima, ya. Tapi kita harus punya inovasi pendidikan supaya kualitas pendidikan anak-anak kita itu terjaga gitu loh. Dia selalu mengupdate dirinya, ya. Nah ini tantangan. Yang diberi kesempatan inovasi itu pihak sekolahnya atau Semua kemarin. Jadi siswanya boleh, gurunya boleh, sekolahnya boleh. Sekolahnya itu berarti kan kepala sekolahnya harus punya inovasi. Gimana mereka meramu di satu sekolah itu punya inovasi pendidikan supaya ada sesuatu yang daya dobraknya tinggi untuk meningkatkan pendidikan. Sekarang kan anak-anak kita yang dibutuhkan prestasi, ya. Betul. Tapi prestasi kan nggak mungkin kalau tidak ada mutu dan kualitas pendidikan, nggak nyambung gitu. Nah prestasi ini kan modal mereka untuk masuk di perguruan tinggi atau mereka bisa dapat beasiswa dan segala macam kan. Iya benar. Ini modalnya. Gitu. Saya jadi kalau bicara sekolah, bicara prestasi, Iya. saya ingat zaman sekolah dulu. Kalau ada lomba bidang studi gitu, Iya. saya mesti dikirim keluar sekolah biar gak ikut. Kalau ikut mesti kalah. Saya sudah serius. saya pikir. Iya. Maksud saya mau nyari referensinya. Di Magetan mana dia nama? Serius Pak, saya dulu waktu SD, Ya. kelas 6 SD, itu saya kan di SD-nya di SD Negeri 3 Maspati, Mas Pati ya. kan Kabupaten Magetan. Iya, kan itu. Magetan. Nah, dulu saya mewakili lomba itu bidang studinya IPS. Oh. Dulu ada kan PMP dan IPS Iya, dulu. iya. Itu lomba bidang studi pertama mewakili kecamatan. Iya. Juara 1 saya. Iya. Kemudian mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten. Juara 1 dikirimlah tingkat provinsi ke di Taman Budaya dulu. Oh, di Taman Budaya. Itu Taman Cak Budaya. Durasim Cak tuh. Durasim. Nah, Iya. itu yang sebelah di dalam Taman Budaya itu kan di belakang ada kayak dulu kayak dijadikan Anu, mes bukan mes. gedung. Nah, mes. sampai sekarang masih ada, Cak. Itu dalam tahap dibangun dulu. Oh. Waktu saya itu tahun 83. Iya. Itu masih tahap dibangun belum, Iya. maksudnya belum finishing betul. Gitu. Iya. Saya jadi di karantinanya di situ. Iya, betul. Karena lombanya di situ provinsi juga. itu. Jadi Iya. kan banyak bidang studi Iya. ya. Saya yang bidang studi Oh, IPS. IPS. Nah, Iya. kebetulan ini pas Sabtu, jadi Sabtu itu pas Gombloh pentas di Cak Durasim. Oh. Saya tuh sejak SD sudah mengidolakan Gombloh. Belum. Seneng saya. Iya. Wih, Gombloh tampil malam saya tunggu-tunggu itu. Ya nggak beli tiket yang masih kita kan di sini. Iya. Jadi saya ngintip lewat belakang itu bisa Kamar. nyelonong karena anak Iya, kecil kan iya. nyelonong di tempat Cak Durasim panggung nonton Iya. dari belakang dari samping. Gombloh pakai gitarnya yang putih itu.
Iya. Wah, nyanyi, rasanya seumur. Besoknya lomba kalah saya. Karena yang lain belajar, Perasaan saya nggak ada nonton hubungannya. yang lain belajar, saya nonton gomblo. Berarti gomblo ikut dosa ini? Enggak. Enggak, udah nggak ada orangnya. Bapak berarti ikutin gomblo juga? Oh ikut, senang juga saya. Wah, Ya. alhamdulillah. Tapi bukan itu alasan saya tidak juara. Kalau SMA di mana dulu, Cak? Saya SMA sudah di Surabaya. Oh SMA Saya itu komplek. SMA 5 saya. Oh SMA komplek. SMA 5. Oh SMA favorit. Saya itu mulai kelas 3 SMP di Surabaya. Oh. Jadi di Mauspati itu sampai kelas 2. Cuman kelas 2. Kelas 2 naik kelas 3 saya pindah Surabaya di SMP 2. Oh SMP 2. Oh Kepanjen. SMP anu juga, top juga. SMA-nya di SMA 5. Oh. Wah, SMA luar biasa itu. Makanya kok bisa masuk ITS ini. SMA Hanya para tokoh. toko di situ. Tokoh Iya. keluarga. bukan itu. Alam padahal dulu saya tuh SMA pendiam loh Pak. Kalau nggak percaya, ini saat saya SMA. Oh nggak ada. Nggak ada di SMA 5 kan ada semua. Pak Soekarno apa segala. Iya. Tapi calon tuh nggak ada fotonya. Nggak ada. Mereka malu masa mereka alumni karena menjadi pelawak. Oh. Mumpung saya kepala dinasnya, nanti saya pasang kan. Baru dengan Pak Aris ini energik, Pak. Kita lepaskan. Oh, saking semangatnya karena berkaitan dengan pendidikan. Iya. Itu apa? Saya itu apa ya? Kalau bicara mengenai pendidikan tuh wah, semangat gitu karena saya kurang pendidikan. Nggak mungkin bisa ngelawak kalau kurang pendidikan. Oh, pengetahuannya harus tinggi. Sebenarnya bukan masalah itu. Iya. Waktu luangnya yang tinggi gitu makanya. Karena kalau sibuk kayak Pak Aris kan nggak sempet ngelawak, makanya ngundang pelawak. Iya, Nah, iya. pelawak itu kenapa? Pelawak itu bisa sukses jadi pelawak kalau punya banyak waktu. Kaitannya dengan inovasi tadi, Iya. kreativitas. Iya. Orang sibuk, wah nggak sempet mikir bahan. Iya. Kalau orang nganggur kan apa ini gitu. Makanya Saya itu juga gitu loh, Cak. Kalau mau sambutan itu minimal cari bahan yang bisa agak seger-seger sedikit. Nah, terus? Harus ada bahan lawaknya kan. Kalau enggak ada yang denger. bener nggak semangat ya. Nggak semangat, nggak ada yang denger. Tapi kan Iya. kepala dinas itu kan tidak dituntut-tuntut lucu, Iya. ya kan? Tapi kalau bisa menyegarkan suasana, Betul. poin Iya, tambahan betul. ya kan. Tapi kalau pelawak kan beda, dituntut lucu. Iya. Begitu nggak lucu, pucet. Pak Aris, Iya. ada ini tampil nggak lucu saat naik motor masuk tol, ada. Ada ceritanya. ya. Saya dengar juga itu, Cak. Oh, pernah dengar? Iya, dengar itu. Sampai bingungnya, sampai malunya isinya itu. Saking pengen pulang Iya, cepet-cepet. supaya nggak di Naik motor masuk tol. maksudnya dia itu Ada supaya kejadian. nggak keingat memorinya orang yang nonton tadi. Iya. Itu Diteruskan. ada orangnya. Ada orangnya. Tapi itu. Ya, tapi itulah nggak usah disebutin. Kamera akan ke sana. Ya itulah proses ya. Iya, Kan? iya, Saya dulu, tapi saya juga pernah ngalamin gitu, Pak. Iya, iya. Zaman ya kuliah waktu Cap Tugu Pahlawan itu pernah tampil nggak lucu, bukan pernah, sering deh. Kalau pernah itu kan sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Seingat saya sering. Iya. Tapi kok ya dilanjut, Cak? Ya, makanya orang-orang itu waktu itu mungkin apa minim yang di grup yang bisa dicep cuma grup kita kayaknya. Jadi lucu nggak lucu terpaksa manggil gitu. Kasian juga ini. Nah, ini sekarang berkaitan tentang pendidikan. Iya. Ini kan saya tuh seniman, saya ada titipan dari teman-teman, Iya. terutama kalau Pak Aris kan pernah dengar ada PASKI. Iya. Itu Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Artis Jadi seniman komedi. itu Iya. di beberapa provinsi sudah ada. Iya. Pusatnya di Jakarta ketuanya Pak Jarod, kalau di Jawa Timur Renal ketuanya untuk PASKI Jawa Timur. PASKI Jawa Timur. Ada PASKI juga Surabaya. Iya. Paski itu paski beraka, Pak. Harusnya mereka nggak jadi beraka. Iya. Nggak jadi berangkat makanya tinggal PASKI. Iya, paskinya, iya, iya. Itu kan ini sekarang lagi marak nih yang namanya
komedi terutama misalnya kayak genre-genre stand up komedi Ya. gitu kan. Pak Aris saja ngundang saya karena Ya. stand up komedi Iya, ya kan. Nah, betul. ini banyak bakat nih di Jawa Timur mereka dan melihat bahwa komedi ini sangat layak untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Ya. Menurut teman-teman. Kalau menurut Ya. Pak Aris sendiri gimana? Kalau saya setuju banget. Ya. Kenapa setuju? Karena gini, dunia pendidikan itu kan tidak ada batasnya. Ya, jadi semua pendidikan yang bisa mengangkat harkat martabat manusia itu adalah bagian dari pendidikan. Maka salah satunya adalah industri kreatif. Jadi di SMK kita kan banyak sekali Benar. kompetensi-kompetensi yang bisa diangkat. Ya, Termasuk kompetensi seni. Seni. Ya. Kalau seni tari sudah ada, seni Teater sudah ada, musik ada. sudah ada. Nah, ini lagi dikembangkan juga. Kita berharap dari industri kreatif ini muncullah seni komedi. Nah, seni komedi ini nanti kalau kita bisa angkat dari semua sekolah, saya pasti yakin bahwa banyak anak-anak kita yang punya potensi ini. Cuman kan karena mereka tidak punya wadah saja. Nah, itu. Iya, tidak punya wadah. Nah, nanti tadi sudah komunikasi ya. Saya pikir ini bagus peluangnya kalau kita bikin apresiasi semacam lomba, tapi ada juga workshopnya Nah, yang nanti itu kita penting tuh. ada mengangkat mereka supaya mereka ini punya potensi. Oh, ini anak ini ternyata bisa nih. Dan Gitu. bisa mengarahkan mereka. Mengarahkan kan. mereka di mana poin-poin pentingnya, seperti apa pakemnya, supaya yang tadi Cak bilang jangan sampai kita sudah melawat ternyata nggak ada yang ketawa gitu kan. Nah ini kan harus perlu diramu, workshopnya harus ada gitu. Bapak ngomong saya apa senior saya itu? Yang masuk tol tadi. Tapi tadi betul, saya guyu betul. Kok sampai bisa masuk tol itu loh, naik motor. Tapi kan buktinya kan sekarang sudah jadi langganan MC mudik gratis. Mudik gratis. Ya kan? Mudik gratis. Itu berproses. Awalnya berjuang Karena masuk tol. cocok sesuai. Iya, iya, iya. Memang lawak itu harus sesuai dengan Iya. tema. Kalau enggak, Tapi saya ini pernah loh jadi. berapa kali saya sampaikan, Cak nggak boleh gini ya, Cak nggak boleh gini ya. Terus saya ngapain diundang di sini katanya kalau nggak melawan. Gitu, dimarahin saya. wah, udah dibayar malah marahin yang bayar. Waduh. Jadi jangan-jangan habis itu pulangnya naik masuk tol lagi. Tapi nggak apa-apa kan udah bawa mobil, Iya, masuk tol boleh. Boleh. Waktu itu mau sepeda Naik motor. Nah, kita bersyukur nih karena Jawa Timur punya kepala dinas pendidikan yang memahami dan bisa mungkin memberi kesempatan dan mengarahkan komedi untuk bisa masuk ke sekolah. Ini harus disambut baik oleh teman-teman pelaku seni komedi di Jawa Timur, terutama Paski. Ini mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi. Iya, Karena seperti Pak Aris sampaikan tadi, sebagai kepala dinas saja kalau mau sambutan, mau membuka sebuah Bukan hanya kepala dinas ya, PJ. pejabat aja. Nah, Nggak harus mungkin bisa kita menyegarkan betul. Audiens segitu banyak, terus kita ngomong tapi tidak ada isinya, terus nggak bisa memberikan improv yang berbeda kan nggak bisa juga. Iya, mereka kan ya ibaratnya Contoh kayak- lah, saya kalau ceramah di depan kepala sekolah sekolah kan rata-rata udah pinter-pinter. Tapi gimana mereka bisa merasuk dirinya kan harus diolah. Betul. Public speakingnya harus ada. Ah, Salah satunya itu betul. punya modal. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Aris tadi Iya, bahwa iya. untuk pejabat pun dibutuhkan seni untuk mengolah kata-kata, untuk mendeliverikan Benar, message pesan. kepada Iya, audiens. audiens kita. itu kan. Itu kan sebenarnya secara prinsip kan sama Iya. dengan dunia komedi, pelawak itu kan seperti itu. Iya, betul. Ketika kita punya materi bagus tapi tidak bisa mendelivery dengan bagus juga nggak akan Iya. diterima maksimal. Dulu kan itu waktu tujuan saya ngundang Cak waktu di BPSDM kan, itu kan rata-rata yang ikut diklat kan pejabat semua. Cak. Iya. Itu kepala dinas, ada yang kepala badan semuanya. Ya pengen mereka itu, oh begini lah orang jadi public speaking itu. Nggak mudah ternyata. Jadi pelawak pun itu nggak mudah loh. Harus punya pendidikan yang cukup, termasuk ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Iya, iya. Jadi pelawak itu sebenarnya mudah, tapi cari jobnya yang nggak mudah. Iya, itu persis itu masih COVID waktu itu. Jadi dia bilang, Cak Lantang, saya ini jobnya panjang-panjang. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Jauh-jauh ternyata jauh udah bulan Agustus dengan bulan November. Jadi intinya kalau
arahnya komedi masuk ke ya mungkin kalau sekarang lebih tepatnya apa? Lewat kalau seperti itu lewat apa? Semacam ekstrakurikuler ya. Iya, ekstrakurikuler. Kalau sekarang yang umum itu ekstrakurikuler itu kan mungkin berkaitan dengan olahraga, Iya, olahraga, seni musik, juga, iya. teater itu. Nah, seni betul. komedi bisa dimasukkan harus. Bisa, sangat bisa, Cak. Itu. Karena rata-rata anak-anak yang berhasil, mohon maaf, Cak, kalau kita menurut pandangannya, itu bukan hanya di akademik mereka, tapi kan rata-rata mereka di ekstrakurikulernya. Sehingga bisa berkembang ke sana ke sini. Ya, contoh lah kayak Niken ya. Niken betul. Salindri. Itu kan Luar karena biasa. ekstrakurikuler, karena dia olah seni segala macam. Akhirnya kelas 1 SMA bisa jadi sekarang. Luar biasa hebatnya. Artinya sebenarnya banyak potensi Banyak seperti sekali itu. potensi. Hanya kesempatannya yang Kesempatan mereka yang tadi yang kita sampaikan bahwa butuh ajang apresiasi buat mereka. belum. Ini cocok. Gayung bersambut. Amin. Ketika Paski punya harapan bisa mensosialisasikan dan memasyarakatkan komedi, Iya. nah melalui pendidikan karena diakui atau tidak komedi ini kan ikut memberdayakan manusia, meningkatkan kemampuan, Iya. termasuk kalau sejak dini sudah diberikan kepada pelajar kita, saya kira kan bagus. Kelemben roti, bien saiki, ya kan Pak ya. Orang itu harus upgrade selalu hidupnya itu. Betul. Jangan pernah berhenti pada satu level, harus meningkat. Ya. Pak Aris, memang penting ya kita lebih melihatnya ini komedi, seni komedi ini masuk ke pola pikir remaja-remaja kita. Entah itu lewat organisasi, entah itu lewat komunitas, apalagi lewat dunia pendidikan. Karena akhirnya saya ingat juga bahwa dulu walaupun saya nggak ada darah seni komedi dari keluarga ya, tapi saya itu sejak SMP yang saya di Surabaya itu, saya itu dulu langganan ada dulu majalah humor. Arwah Setiawan dulu yang. Jadi ada dulu majalah humor, Pak Aris. Jadi dia kalau nggak salah itu bulanan. Terbit waktu itu bulanan. Jadi majalahnya itu kalau setiap keluar saya selalu beli itu dulu. Jadi saya sejak SMP itu biasa baca majalah humor itu. Yang kedua tiap malam karena di Surabaya dengerin Kartolo. Kartolo. Ya kan, Jula-Juli Kartolo itu setiap malam. Karena dulu radio apa itu ya? Yang tiap malam jam pindah beberapa radio pernah ganti jam 11, jam 10 ke atas itu malam. Jadi maksudnya ketika bayangin itu kan sudah zaman segitu ya, 10, 11 kan sudah termasuk malam larut ya, sepi, tenang, terus di otak saya itu masuk guyonan Kartolo, Basman, Almarhum jadi makanya saya akhirnya menyadari itu yang akhirnya membentuk salah satu karakter saya di situ gitu. Baca lagi majalah humor gitu. Jadi itu. Penguatan referensi. Saya jadi penasaran. Kartolo tuh dulu pernah naik motor masuk tol nggak Pak ya? Ternyata melanggar hukum bukan masalah malu tidak malu. Karena dua-duanya bisa membawa kita untuk ke arah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Jadi masalah iman dan karakter. Lucu cepat guna. Nah, itu. Daripada jadi geng motor. Nah ini masalah-masalah lagi nih. Sekolah Sekarang banyak kita ambil kasus misalnya bullying. Terus efek atau dari geng-geng motor yang sudah bukan gaya-gayaan lagi tapi sudah ke arah kriminal. Nah ini dari Dinas Pendidikan melihat seperti ini gimana Pak? Ya, jadi memang ini menjadi dilema karena sekarang dunia kan dunia teknologi. Eranya era digital. Betul. Jadi anak-anak kita ini kan kecerdasannya menurut saya lebih tinggi lagi daripada zaman-zaman kita ya. Kalau zaman kita kan kita linear. Guru memberikan arahan, memberikan materi kepada kita, ya itu yang kita terima. Sekarang kan tidak, murid sekarang bisa berinteraksi. Guru hanya sebagai fasilitator, bahkan menjadi mentor. Sekarang karena anak-anak kita ini, dia begitu melihat, bisa dia menjadi penyaring, bisa juga tidak menjadi penyaring. Benar. Akan merasuk ke diri mereka.
Karena apa? Karena itu begitu cepat sekali dunianya. Era digitalisasi tidak bisa dihindari. Semua bisa dicari Semua di Google gitu ya. Jadi kalau dia tidak punya mental yang kuat, maka dia akan ikut yang salah. Iya. Tapi kalau dia punya mental kuat, agama yang kuat, maka dia bisa milah mana yang benar, mana yang tidak. Itu termasuk pendidikan di lingkungan mereka. Nah, berarti peran sekolah penting Nah, sekali itu. peran orang sekolah tua. sangat penting. Kenapa? Makanya adab, etika, ya, hal-hal yang sifatnya soft skill itu harus diajarkan di sekolah. Tidak hanya kurikulum, tidak bisa. Jadi peran ini sangat penting. Nah, maka yang tadi saya bilang bahwa ekstrakurikuler membentuk mereka. Semakin mereka dibentuk di ekstrakurikuler, contohlah pramuka, itu kan disiplin ada, Mm-mm. cara menghormati, Kepemimpinan kepemimpinan ada, semua diolah di situ. Termasuk olahraga. Karena olahraga itu kan tidak mungkin dia bisa berprestasi kalau dia nggak disiplin. Ya. Dia tidak betul. punya keahlian. Sehingga menghindari mereka di jalur-jalur yang negatif. Nah ini yang diperbanyak, ini yang diperkuat. Sekolah harus punya membangun itu. Membangun karakter anak. Nah kemarin kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah di dunia pendidikan. Kalau kita ingin meningkatkan investasi SDM, salah satunya adalah memperbaiki mutu pendidikan, kualitas pendidikan. Supaya anak-anak kita tidak sempat melakukan hal yang bersifat kriminal. Ya. Karena peluang untuk itu sekarang semakin terbuka. Sangat kan? terbuka. Kenapa? Mereka bisa memandang apa saja. Dari dunia handphone bisa, gadget mereka bisa, dari dunia informasi bisa, segala macam bisa. Maka kalau kita tidak menyaring ini sekuat-kuatnya, maka kita pasti akan bisa tergerus. Apalagi Cak, kita menghadapi generasi Gen Z. Nah, tuh. Wah, generasi Gen Z ini luar biasa. Mereka pintar, cerdas, tapi mereka lemah. Secara karakter, Iya, secara mental. secara karakter mental. Saya ngalami karena apa? Banyak lulusan SMK saya, Cak, yang mereka itu cerdas. Kalau kerja bagus. Tapi begitu masuk di dunia kerja, 1-2 bulan minta resign. Lemah di dalam karakter. Iya. Lemah dalam karakter. Itu. Maka kita bangun terus ya. Ada teman kita sebenarnya yang mungkin jadi guru paham sekali bagaimana kelemahan mereka di dalam karakter generasi Gen Z. Nah ini yang harus kita bangun, kita gedor terus supaya mereka kembali ke karakternya. Nah, Iya. itu dia. Iya. Penting itu. Mental, karakter Mental, itu. karakter, adab, etika itu harus dijaga. Kalau dulu kan kita kalau sama guru kan Oh, luar biasa iya. patuhnya. Dulu kalau saya ingin SD itu guru mau datang kita nunggu di depan. Nah, kalau naik sepeda kadang kita Iya, yang kita markirin, nggak boleh, iya. bawain Wah, tasnya. tasnya itu. Saya ingat Kita betul. nggak selonong-selonong bawa motor, tahu Iya, turun dari iya. mobil motor, matikan mesin, dorong, ya. Iya gitu saya Etika dulu. sekarang nggak ada. Zaman saya SD dulu guru saya nggak ada yang belum ada punya motor. Belum naik sepeda. Baru terakhir-terakhir ada yang punya motor baru. Wah, kita murid jadi seneng. Wih, gurunya punya motor, ikut Iya. seneng kita. Iya, bangga kita. Mm-mm. Jadi ikut Iya. kalau bantuin dorong. Betul. Ya komedi dan dunia pendidikan bisa berkolaborasi. Sangat bisa, sangat bisa. Karena orang komedi itu pasti orang cerdas. Dan sekarang Ya. ini juga mungkin ya kita akan banyak menemukan minat-minat di anak-anak sekolah karena satu secara pendidikan mereka kan sudah di jalur yang tepat. Betul. Anak bersekolah otomatis tahu pentingnya pendidikan. Iya. Ketika bisa masuk komedi, nah komedi sendiri sekarang sudah menjadi sesuatu yang secara profesional bisa diandalkan. Diandalkan, Gitu. iya. Ya kan karena kalau dulu zaman saya aja dulu Iya. lulusan ITS elektro. Iya. Jadi pelawak mungkin masih orang mikir kok pelawak gitu kan. Iya kan? Mungkin mertua saya itu bilang, wah duwe mantu pelawak. Zaman itu ya lulusan ITS ya. Iya. Mungkin ya ada pemikiran seperti itu ketika masa itu. Tapi sekarang ternyata ini bisa menjadi ya itu tadi profesional yang sangat dihargai gitu. Ketika kita bisa menunjukkan kemampuan kita ya Iya. akan ada jalan di situ. Betul Pak Betul. Aris ya. Sangat betul. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman itu. Tapi kayaknya begini, peribahasa ada pepatah peribahasa yang mungkin itu tercipta di masanya ya. Iya. Ketika masa sudah berbeda harus itu tadi harus ada inovasi. Harus ada inovasi, nggak bisa. Karena baru saja pengalaman Iya. adalah guru yang Terbaik. terbaik. Aris bener ya. Iya. Pengalaman guru yang terbaik. Sangat, Pak, sangat benar. Iya. Benar. Benar. Setuju, saya juga setuju bahwa itu tidak salah, Iya. benar. Tapi ada yang lebih tepat. Iya. Iya. Pengalaman. Pengalaman. Ya, apa itu, Pak?
kalau hanya berhenti hanya di kata pengalaman adalah guru yang terbaik itu Iya. terlalu universal. Iya. Karena yang lebih tepat lagi Iya. pengalaman orang lain Iya. itu adalah guru yang terbaik. Karena kan itu kan hanya satu. Tersatu. Iya. Pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain itu hal yang berbeda. Iya. Artinya apa? Kalau kita mau lebih maju, lebih hebat, Iya. kita tidak harus ngalami sendiri kalau kita bisa belajar dari pengalaman Oh, orang iya, lain. iya. Dan itu akan lebih efektif, lebih hebat. Iya, iya, betul. Iya kan? Betul. Untuk tahu rasanya sakit, kan kita nggak perlu jatuh. Iya. Kalau lihat orang jatuh sakit, nah kita, oh saya jangan Iya, sampai nggak jatuh. sampai jatuh, iya. Nah, Oh, iya, iya. bener kan? Jadi, hah? Nggak perlu jatuh sendiri. Kalau kita bisa belajar dari jatuhnya orang lain, nah kita akan menghindari jatuh. Artinya apa? Kita bisa lebih cepat sampai tujuan dengan Ini belajar profesi dari dua, pengalaman orang lain. pelawak dan motivator. Cerdas Iya, ini. cerdas. Kalau cuma satu yang saya belum. Iya. Masuk tol naik motor. Pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Iya, terbaik. Mungkin kalau pengalaman itu adalah guru yang baik. Iya. Tapi yang terbaik itu pengalaman orang lain. Ya tak? Iya, Kita mau usaha sesuatu kalau kita harus memulai dari nol tanpa belajar dari pengalaman yang sudah jelas orang sukses. Iya. Nah, kita kan kita harus mengalami, harus merasakan bangkrut dulu, Dulu kan, nggak baru mungkin. bisa Iya. sukses kan? Nggak, Padahal karena sudah ada orang lihat. Nah, ada Iya. contoh, oh dia gini makanya bangkrut, saya nggak boleh gitu. Nah, ya kan Pak ya? Betul, betul, betul. Lumayan ya, Lumayan. ya. Bukan lumayan lah, cukup cerdas menurut saya. Ya, saking nganggurnya. Saking nganggurnya. Saking nganggurnya. Jadi belajar jangan cuma berhenti pada pengalaman kita. Iya, iya. Sesuatu yang kita alami otomatis itu akan jadi pengalaman kita. Tetapi kita juga harus belajar dari pengalaman orang lain. Nah, bicara masalah vokasi. Udah tinggi tingkatannya. Heeh. Ini tapi memang kalau vokasi itu kan pendidikan lebih kepada skill ya, Skill. Iya. bukan ke teori gitu Bukan, kan. iya, Nah, betul. itu. Makanya zaman saya kuliah dulu ada istilah S1, ada D3. Iya. Nah, dulu harapannya kan D3 itu lebih pada skill. Skill, iya. S1 ya mungkin lebih ke teori gitu. Tapi sekarang sudah ada D4. Betul. Itu pendidikan sekarang masih tetap seperti itu. Masih, masih. Masih ya. Iya, SMK kan juga vokasi. Vokasi maksudnya, Iya. kan dulu SMA, Betul. ini SMK, yang Betul. vokasi itu SMK. Iya, karena kita berharap skillnya mereka sudah terbentuk di SMK. Banyak loh lulusan SMK itu, tapi skill mereka lebih daripada S1. Hmm, Oh ya, karena mereka rata-rata sudah diajari dengan berbagai teknis yang luar Betul. biasa. Iya, benar, karena lebih ke praktek ya. praktek. Praktek. Tinggal ya itu tadi dunia usaha Iya. apa arahnya kan sudah Iya. tahu apa yang dibutuhkan Dunia ke usaha, depan. dunia industri, ya, wirausaha juga. Sekarang ini apa ngoperasikan drone itu loh Pak. Iya. Itu aja udah bisa jadi profesi yang luar biasa. betul. Harus sertifikat tuh. Iya. Oh, Sertifikat ambil paling 6 bulan. Iya. untuk ambil sertifikat itu. Tapi kan keahliannya tidak bisa diukur dengan sertifikat, itu Iya kan hanya benar. formalitas. Hanya formalitas. Iya. Skillnya harus dilatih. Tapi dia tetap jalan. Gitu. Hanya memang ada area tertentu yang tidak boleh pakai drone. Iya. Kayak pangkalan udara militer itu nggak boleh pakai drone. Acara presiden nggak boleh. Wah, acara-acara itu drone-nya harus yang official, Iya. bukan yang mau kalau main tuh bisa Langsung ditembak. Wah, ditembak. Drone-nya Drone-nya rusak. Pendidikan berbasis kebutuhan. Sampai cari apa sih? Cari apa? Ini pendidikan. Bagaimana menciptakan? Ini bukan tadi itu bukan pusat tapi ini orang ini melet. Bisa gitu ya. Bisa. Cari alasan tuh bisa aja mereka itu, Pak. Saya baru perhatikan lo tadi. Oh. Ini gara-gara ngomel Pak Aris perhatiin. Oh, karena Pak Aris tadi fokusnya hanya ke masuk tol naik motor. Sekarang jadi ke Iya. saya udel. perhatikan ya. Oh, ada semua. Udel ini bahasa Makassar apa, Pak? Puger. Puser. Oh, puser. Puser juga. Oh, puser juga. Kalau Jawa kan nyebutnya udel. Oh.
Jawa itu panggil. Nyebut pusar itu Udel. udel. Oh, Makanya udelnya bodong. Udel itu bukan yang di kepala. Udeng. Oh, udeng. Wah, Pak Aris mulai flash. Ternyata ketika kita membahas komedi kaitannya dengan dunia politik, beliau sudah mempraktikkan. Ya, dulu sempat disebut ujung pandang ketika zaman Orde Baru. Iya. Sebelumnya Makassar. Makassar, awalnya Makassar. Terus Makassar. ujung pandang sekarang kembali lagi ke Makassar. Makassar lagi. Iya, karena ada laut dulu kan. Ah. Terus orang mengatakan, oh ujung pandang itu. Oh, itu jauh sana ujung Iya, pandang. ujung memandang jauh. Nah kalau Makassar itu ada artinya nggak sih? Nggak ada sih sebenarnya, cuman memang dari dulu kan sudah pakai bahasa itu ya Makassar. Karena itu kan suku ya, Pak. Oh. Iya, suku Makassar, suku Bugis, Bugis, Toraja. Toraja, ya. Iya, terus ada satu suku Mandar Kalau yang Sulbar. Pak Aris apa? Saya Bugis, Pak. Oh maksudnya Bugis. suku Bugis. Iya, Bugis. Itu terkenal sebagai pelaut. Oh, iya. Tapi saya bukan pelaut. Cak. Iya. Tengah birokrat. Kali ini cerdas kan. Suku Bugisnya, bukan berarti terus semua orang Bugis melaut kan, bukan. Tapi sejarah. Nah, Iya, ini moyangnya, betul. ibu kota Filipina. Kok jauh ya? Ibu kota Filipina itu yang memberi nama dulu orang Bugis, orang iya. Jadi pelaut kita dulu yang menjadi pemimpin di sana yang awalnya pelaut-pelaut dari Sulawesi. Manila itu diambil yang memberikan nama itu dari jadi Sultan dulu di sana itu salah satunya berasal dari Bugis. Makassar, Bugis. Oh. Nah, 3 Pak, pelawak, motivator, sejarawan. Iya. Ya tadi kan beliau ngomong kan waktu itu juara IPS waktu SMP. Iya. Ya kan IPS sejarah. Gara-gara gomblo Pak. Oh iya gomblo itu akhirnya enggak. Itu beneran tadi apa enggak? yang mana? Manila. Yang enggak bukan. Yang IPS tadi itu loh. Beneran. Enggak juara. Ada piagamnya masih saya simpan. Jadi Tapi masa gara-gara gomblo kan enggak mungkin. Jadi yang masuk ke jadi gini. Seleksi Jawa Timur kan dulu kabupaten. Iya. Kan itu saya mewakili Kabupaten Magetan. Iya. Di tingkat provinsi. Tadi Pak Aris sebutkan ada berapa 38, kabupaten? Ya, 30-an sekian kabupaten. Kan diseleksi dulu. Iya, iya. Seleksinya tertulis. Betul. 30 sekian kabupaten diambil 5 besar. Iya. Dan seleksi pertama itu ujian tulis pertama saya ranking 1. Dari 5 besar kabupaten saya ranking 1. Nah, terus kemudian dikarantina lagi itu karena yang begitu nggak lolos kan pulang. Pulang, ya. Nah, yang 5 ini dikarantina. Iya. Tapi nggak langsung waktu itu seminggu pengumuman akhirnya panggilan lagi 5 besar itu masing-masing bidang studi Dikirim ke dikarantina di provinsi. situ. Iya, oh. Balik lagi ke sana, ke Surabaya. Iya. Ini baru dikarantina itu. Kemudian di situ ada tes tulis lagi, ada wawancara, interview, tes langsung. Ini ada capat dulu istilahnya cerdas cermat. Iya, Jadi betul. lombanya ada beberapa sesi gitu. Terus di total nilainya. Akhirnya saya harapan 1. Dulu istilahnya. Tapi gitu. kan namanya orang cerdas ya, Cak. Kan nggak mungkin belajar waktu itu kan. Iya, jadi sudah ada pengalaman, ilmunya sudah mendarah daging. Tapi memang karena nasib aja waktu itu. Garis tangan ya. Nah, iya garis tangan. Kenapa saya harus ketemu Jadi nggak gomblo? boleh ngomong gomblo ya. Karena gomblo. Tapi setidaknya saya pulang ke sekolah ke kabupaten itu masih tetap dipanggil Jadi 5 papa. besar kan juara 1. Iya. Pulang kan masih harapan 1. satu. Masih ada satunya. Jadi ya tidak terlalu cuma depannya dikasih harapan. Harapan. Sudah jarang yang sekarang lomba ada harapan 1 itu udah nggak. Istilah itu udah nggak ada Karena ya. tidak masuk, Cak. Tidak masuk untuk dijadikan apresiasi untuk bisa naik umpamanya ke PTN gitu. Enggak, cuma 1 2 3 aja, Cak. Udah nggak masuk itu ya. Nggak masuk. Berarti kalau saya harapan 1 nggak bisa Enggak, Cak, enggak mungkin masuk ITS. beasiswa nggak bisa itu. Ya. Oh baru harapan. Terus dijawab, Pak saya harapan semua orang juga punya harapan.
masalah pendidikan yang luar biasa berat jadi terasa ringan kita ngobrolnya. Tapi yang penting nanti efektivitasnya itu. Mudah-mudahan nanti lebih fokus lagi Pak Aris bisa Amin. di Dinas Pendidikan Amin. ini Iya. bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Ya bukan terbatas hanya dengan teman-teman Paski. seniman komedi, tapi mungkin yang lain juga bisa. Karena Betul. pendidikan ini bukan hanya masalah bisa membuat anak pinter, Iya. bisa membuat anak membaca, berhitung, bukan, tapi Iya. adalah membentuk karakter, Karakter, jauh. betul. Karena untuk menjadi pinter itu sekarang banyak cara. Banyak cara, betul. Bisa baca Nah. referensi informasi dari mana saja. Googling di Yahoo Iya, juga sudah juga dapat. pinter. Pakai Iya. Nggak pernah googling di Yahoo. Enggak mana. Pak Haris sama saya tuh kalau googling tuh masuk Yahoo dorong baru diketik Google. Ya Pak ya. Nggak tahu Pak, nggak tahu. Iya, iya. Itu lebih cepat. Iya. Karena search engine-nya Google waktu nyari dibantuin sama Yahoo. Lebih cepat. Iya kan Pak ya? Ini zaman berapa? Sudah lewat 15 tahun yang lalu. AI, ada AI kan Orang sekarang sudah chat GPT orang. ChatGPT. Aduh. Gitu. Anak-anak sudah pakai Gemini nyari referensi. Wah kacau. Kita masih carinya di TikTok. Informasinya jualan. Ya itulah, itu bukti bahwa Ya. sosial media itu sedemikian rupa sampai bisa jadi mata pencarian bahkan untuk orang-orang yang secara mungkin skill pendidikan juga sangat terbatas kan. Iya. Itu hebat. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Tapi yang penting adalah bijaksana. Iya. Karena banyak juga kan Pak ya, Siap. anak-anak kita nih yang terjebak dengan memanfaatkan gadget Ya. untuk misalnya yang kayak apa games yang ternyata judi Judi online. online. yang Iya, gitu. mereka terjebak. Nah kayak gitu itu kan di Jawa Timur kan pasti banyak juga kasus Banyak, gitu Pak pelajar. banyak. Sekarang ada ini nggak Pak dari sekolah ini untuk mengantisipasi atau mungkin ada langkah apa yang Yang penting pertama adalah sosialisasi, kedua kita pasti ada pencegahan dininya. Pencegahan dini itu setiap waktu ya kita acak ya. Seminggu sekali kita periksa mereka, handphonenya mereka. Jadi itu akan menjadi shock terapi buat mereka supaya jangan sampai mereka terlibat di dalam judi online. Udah pasti. Tuh, karena gadget itu udah Luar biasa. melekat dengan Melekat banget, iya. masing-masing kan. Betul. Aduh. Kalau prestasi Jawa Timur nggak bisa dibanding-bandingkan, Cak. Luar biasa. Nah, Ya. tuh. Iya. Kita masuk perguruan tinggi negeri 5 tahun berturut-turut peringkat 1 nasional. Peringkat 1 nasional dalam arti jumlah Banyak jumlahnya. yang melanjutkan perguruan dari tinggi. tingkat SMA, SLTA ke iya, pendidikan perguruan tinggi negeri. perguruan tinggi negeri. Paling banyak. Wih. Baik SNBP maupun SNBT. Oh, tuh. Iya. Berarti kemampuan dan juga minat belajar Iya. Karena SMA memang Jawa Timur kami luar selalu biasa. support sekolah-sekolah supaya para guru, kepala sekolah punya daya juang untuk mereka bisa mendorong anak-anaknya supaya mereka bisa lebih banyak berprestasi. Kalau SNBP kan menuju perguruan tinggi lewat prestasi. Lewat prestasi. Kalau SNBT kan tertulis. Nah, tapi semua ternyata alhamdulillah Jawa Timur semua yang terbanyak. Ranking Iya, tertinggi. 5 tahun berturut-turut. Wis 5 tahun berturut-turut Iya. luar biasa. Iya. Karena memang kalau saya dulu kan ngikutin misalnya dulu ada nilai Eptanas Murni. kan, Betul. gitu. Nilai-nilai. Nah biasanya yang nyabet 6 tertinggi itu Iya. Jawa Timur Jawa Timur, tuh betul. luar biasa itu. Malang, Malang. Surabaya itu Iya, itu sering gudangnya banget itu ya. Iya, gudangnya. Hebat. Walaupun Malang tapi pinter. Apalagi Apalagi mujur. Kalau orang Jawa kan. Nah, Olimpiade kita juga juara nasional. Ya. wis, mah. Iya. Olimpiade Sains Nasional itu kita juara terus, juara umum. Itu anak-anak yang bagus-bagus, yang cerdas-cerdas kita tarik semua, kita kumpulin, kita buat mereka training khusus, terus baru kita kirim ke nasional. Wis, Itu juara 1 nasional. mantap. Iya. Seneng saya jadi. Nah ini yang SMK, kita SMK juga juara nasional. Jadi namanya Lomba Keterampilan Siswa ya, LKS tingkat. Itu juga kita juara nasional, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu biasanya diambil dari sekolah yang sama. Jadi kita atau bikin gabungan dulu gabungan? yang kayak tadi nanti kalau kompetensi Oh, yang kayak kompetensi gitu ya. eh,
nanti kita ambil mereka dari kabupaten kota, kita saring lagi di tingkat provinsi, kita saring lagi, terus baru dikirim ke nasional. Oh. Gitu. Itu cikal bakalnya ya saya Iya. ceritakan saya tadi itu cuma dulu bidang IPS sama PMP gitu. Berarti jiwa seni saya itu oh iya ternyata mulai terlihat SD itu ya. Saya mengidolakan Gomblo sampai Gomblo pentasnya nonton. Iya. Tapi kan Gomblo nyanyi, Cak kan ngawak. Seni artinya seni Oh, jiwa tetap seninya ada itu seninya. gitu. Ya. Tetap Coba ada. kalau waktu itu yang tampil Kartolo saya juga ngeliat. Ya, kalau tampil yang Kartolo waktu itu berarti nyanyi jenengan. Nah dibalik. Ya. Dibalik. Untung saya ngelihatnya Gomblo. Iya. Saya jadi pelawak. Lawak, Coba saya lihat Kartolo saya jadi penyanyi. nyanyi. Sampean dulu berarti lihatnya siapa? Haris. Kok bisa jadi kepala dinas pendidikan? Iya. Kalau saya lihat bapak saya dulu jadi polisi saya. Oh, Tapi bapak kan saya polisi nggak ya? lihat polisi. Iya, polisi. Oh, tapi berarti pernah cita-cita pengen jadi polisi atau diarahkan ke polisi nggak? Enggak punya niat juga jadi polisi. Karena lihat bapak saya luar biasa kerjanya, terus sampai kapten, masih muda, terus sudah meninggal gitu karena kerja keras. Wah sudah enggak pikiran jadi polisi. Oh dulu sampai kapten bang. Iya, sampai kapten kapten. itu kalau sekarang AKP. Ya. Ya, udah balik ke zaman dulu kita pangkat-pangkat. Iya. Jadi kita kalau semakin lama ketemu gini nanti waktu Pak Aris semakin banyak terbuang untuk yang nggak penting ini. Aduh. Kita doakan Pak Aris sukses ya Amin. melaksanakan Amin. tugas yang diemban. Walaupun Amin. sekarang juga beliau juga sebagai PJ Wali Kota di Batu, mudah-mudahan juga bisa sukses melaksanakan tugasnya. Amin. Sampai nanti bisa lebih konsentrasi lagi kembali ke pendidikan. Amin, amin. Ya. Dan kita harapkan juga kolaborasinya dengan teman-teman. Amin. 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 Karena saya melihat ini sesuatu yang menarik lah. Saya setuju, sangat setuju, Bang. Ya. Alhamdulillah. Kita ramu nanti, kita bahas bersama. Ya, kita siapkan formulasinya, bukan hanya apresiasi lombanya saja, tapi tadi itu workshopnya. Yes. Supaya setuju. lebih kena kepada anak kita. Gitu. Siap. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa ya, karena bagaimanapun juga pendidikan itu adalah hal menurut saya salah satu yang terpenting untuk membentuk karakter bangsa ini, Ya. untuk membentuk karakter generasi kita. Ya. Karena ketika generasi kita tidak berkarakter, maka bangsa kita ke depan juga akan kehilangan karakter dan jati diri. Itu. Terima kasih sudah menonton dimanapun Anda berada. Saya doakan semuanya sehat. Amin. Anda tidak harus subscribe. Tidak harus. Oh, tidak. Kalau mau subscribe boleh. Tuh. Jadi saya Sudah kadung saya bilang, ayo subscribe tadi. Oh, kalau Udah kalau kadung. Pak Aris harus Oh, harus menyampaikan itu. Kalau iya. saya ini saya kan tidak boleh memaksa Pak. Oh, iya, iya. Ya, berikan ke pemirsa. Kalau sekiranya perlu subscribe silahkan. Kalau tidak merasa tidak perlu subscribe atau mau ditunda nggak harus sekarang ya boleh. Harus sekarang bisa kapan gitu kan. Iya, iya. Monggo silakan. Tapi yang terpenting jangan pernah berhenti untuk belajar Iya. kapanpun, dimanapun dan dengan atau dari siapapun. Siapapun, ya. Itu. Cerdas. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Aris. Makasih, Pak Kehadirannya di sini mudah-mudahan sehat selalu, Amin, calon, sukses makasih. selalu Amin. dan Calon kita juga. jumpa. Amin. Terima kasih. Iya. Kita jumpa lagi di Tokoh Kelontong berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.